Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi saya Nurlela Prasetyaningrum dari channel YouTube Nurlela Prasetyaningrum. Nah, kali ini adik-adik saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 11 yaitu indeks harga dan inflasi. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, untuk kompetensi dasar 3.4 menganalisis indeks harga dan inflasi, 4.4 menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Ini adalah peta konsep indeks harga dan inflasi. Adik-adik bisa menyimak sendiri ya untuk gambar dari indeks harga dan inflasi terkait dengan konsep. Untuk tujuan pembelajaran, indeks harga dan inflasi yang pertama menjelaskan pengertian indeks harga, menjelaskan tujuan perhitungan indeks harga, menjelaskan metode perhitungan indeks harga, menjelaskan pengertian inflasi, menjelaskan penyebab inflasi, kemudian menyebutkan jenis-jenis inflasi, menghitung inflasi, kemudian menjelaskan dampak dan cara mengendalikan inflasi, dan menjelaskan teori permintaan serta penawaran uang, dan yang terakhir adalah menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Apa itu indeks harga? Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Atau dengan kata lain, indeks harga ini merupakan angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun harga untuk berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Di sini, untuk perhitungan indeks harga, tahun dasar yang digunakan adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Dalam menyusun indeks harga, perlu dirumuskan tentang apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukur, dan untuk apa pengukuran tersebut dilakukan. Yang mana penyusunan indeks harga dalam ekonomi bertujuan yang pertama adalah sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal ini mengandung maksud bahwasanya indeks harga grosir dapat menggambarkan secara tepat tentang tren perdagangan. Indeks harga diterima petani dapat menggambarkan kemakmuran di bidang agraria. Lalu yang kedua, sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Dan yang ketiga, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator, di mana di sini pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses deflasi dan pembaginya disebut deflator, adik-adik. Untuk yang keempat, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Maksudnya, harga barang yang dibeli itu dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir, di mana di sini digunakan untuk mengukur efisiensi pembelian barang-barang yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman untuk mengukur gaji buruh. Jadi di sini dapat menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi seperti itu. Masuk menuju ke metode perhitungan indeks harga, terbagi menjadi dua, ada indeks harga agregatif sederhana atau tidak tertimbang, dan yang kedua adalah indeks harga agregatif tertimbang. Indeks harga agregatif sederhana, ini rumusnya IA ya, di mana di sini ada sigma PN dibagi sigma P0 kali 100. Untuk PN ini merupakan harga yang dihitung angka indeksnya, dan P0 ini harga pada tahun dasar. Lalu yang kedua, indeks harga agregatif tertimbang itu terbagi menjadi metode last payers dan juga metode pasca. Metode last payers di sini rumusnya IL ya, sama dengan PN, sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 dan dikali 100. Untuk PN ini adalah harga pada tahun yang dihitung indeksnya, P0 adalah harga pada tahun dasar, dan Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Yang kedua adalah metode pasca. Nah, metode pasca ini disingkat dengan IP, rumusnya adalah sigma PN kali Qn dibagi sigma P0 kali Qn dikali 100.
IP ini adalah angka indeks pasca, PN adalah harga pada tahun yang dihitung angka indeksnya, dan P0 harga pada tahun dasar, dan Q0 adalah kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Lalu kita masuk ke pengertian inflasi. Inflasi itu suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum itu mengalami penaikan ya. Mengalami penaikan kenapa disebut dengan tingkat harga umum? Karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Seperti itu adik-adik. Nah, adapun beberapa yang menyebabkan terjadinya inflasi dalam suatu negara. Hal ini sangat merugikan masyarakat atau konsumen karena keadaan harga barang dan jasa selalu mengalami kenaikan. Nah, tentunya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kenaikan permintaan melebihi penawaran. Nah, ini disebut dengan demand pull inflation, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Untuk yang kedua adalah kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, di mana inflasi terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan itu mengalami kenaikan. Dan yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau money in circulation. Artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen itu kemudian menaikkan harga barang. Yang keempat, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Artinya jumlah barang yang ada di pasaran itu atau jumlah penawaran barang itu mengalami penurunan sehingga jumlahnya sedikit, sedangkan untuk permintaan akan barang itu justru semakin banyak sehingga barangnya itu naik. Dan selanjutnya ini inflasi dari luar negeri atau import inflation. Artinya inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri, sedangkan di luar negeri terjadi inflasi, kenaikan harga barang di luar negeri, sehingga barang-barang impor itu akan mengalami kenaikan harga. Dan yang terakhir adalah inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadi defisit anggaran. Masuk menuju jenis-jenis inflasi atau penggolongan inflasi. Ini dapat ditinjau dari beberapa segi. Di antaranya yang pertama adalah berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun atau belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara. Dan ini masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Lalu yang kedua, inflasi sedang. Inflasi antara 10% sampai 30% per tahun. Belum membahayakan, tetapi di sini sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi antara 30% sampai 100% per tahun. Itu sudah mengacaukan perekonomian karena orang-orang itu cenderung enggan untuk menabung dan lebih senang untuk menyimpan barang. Yang keempat, inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yaitu inflasi di atas 100% per tahun, yang mana mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan atau diatasi. Yang kedua, ini didasarkan pada sumbernya. Inflasi dibedakan atas inflasi yang bersumber dari dalam negeri dan juga luar negeri. Inflasi dari dalam negeri artinya inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Yang kedua, inflasi dari luar negeri. Ini terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain yang sedang mengalami inflasi. Dan untuk yang ketiga, ini berdasarkan laju kecepatannya. Ada inflasi lunak. Inflasi yang kecepatannya itu kurang dari 5% per tahun. Inflasi cepat artinya kecepatannya itu 5% atau lebih per tahunnya. Inflasi meroket atau disebut hiperinflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun.
Sekarang kita akan belajar mengenai menghitung inflasi, di mana laju inflasi itu dihitung dengan cara indeks harga periode yang dihitung dikurangi indeks harga periode sebelumnya. Kemudian kita bagi indeks harga periode sebelumnya kalikan dengan 100. Misalnya contohnya gini, indeks harga pada bulan Juli 2018 sebesar 110 dan indeks harga pada bulan Agustus 2018 sebesar 112. Maka berapa sih laju inflasi pada bulan Agustus 2018? Kita dapat menghitung seperti ini. Artinya di tahun periode yang dihitung itu kan 112. Kita kurangi nih dengan 110. Kemudian kita bagi 110 karena itu adalah indeks harga periode sebelumnya dikalikan dengan 100. Maka ketemu 1,82%. Dampak inflasi itu secara garis besar terhadap perekonomian yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. Lalu yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang itu mengalami kenaikan. Yang ketiga, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah itu berusaha untuk menekan harga. Yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Dan yang terakhir, nilai mata uang itu turun karena adanya kenaikan harga-harga barang. Nah, untuk cara mengendalikan inflasi itu terbagi menjadi 3. Ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan juga ada kebijakan non-moneter dan fiskal. Yang pertama, kebijakan moneter itu untuk mengurangi laju inflasi pada suatu negara, di mana di sini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter dengan cara melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka untuk mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan moneter ini untuk mengatasi inflasi di mana bisa untuk mengurangi atau mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang pertama melalui politik diskonto, di mana bank sentral itu dapat menjalankan pengaruhnya atas jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga diskonto. Nah, dengan menaikkan suku bunga, maka dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, jika bunganya itu turun, maka dapat menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, politik pasar terbuka atau open market policy. Nah, dengan politik pasar terbuka ini, bank sentral itu secara aktif akan membeli atau menjual surat berharga dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Jika bank sentral itu membeli surat berharga, maka akan memberikan pengaruh untuk menambah jumlah peredaran uang. Sebaliknya, jika bank sentral itu menjualnya, maka uang itu banyak yang ditarik dari peredaran. Yang ketiga, politik cadangan kas. Bank sentral itu dapat menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada di bank-bank umum dengan tujuan agar kredit yang diberikan kepada masyarakat itu dapat dikendalikan sehingga dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Artinya kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral pada saat ekonomi itu sedang mengalami gejala inflasi, yaitu dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat. Kayak gitu ya. Dan yang kelima, ini adalah kebijakan dorongan moral. Bank sentral itu dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya itu bisa kayak ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan juga tabungan. Selanjutnya kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Yang pertama adalah sistem perpajakan dengan menaikkan tarif pajak yang mana pemerintah itu bermaksud untuk memperkuat kas pemerintah dan untuk memperbesar pengeluaran yang
yang bersifat umum. Sebaliknya, kalau pemerintah itu mengurangi tarif pajak akan berpengaruh, di mana di sini akan memberikan kesempatan bagi perusahaan berinvestasi sekaligus untuk meningkatkan konsumsi. Lalu yang kedua adalah politik anggaran. Pemerintah itu menjalankan politik anggaran, baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jadi, jika pemerintah itu menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN itu direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang yang ditempuh oleh pemerintah. Akan tetapi, apabila pemerintah itu memilih anggaran berimbang, terdapat dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai, yaitu untuk peningkatan disiplin dan juga kepastian anggaran. Nah, selanjutnya ini adalah pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah itu kan mengutamakan untuk mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian. Maka pemerintah itu dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN ya. Kebijakan diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan juga untuk menekan laju inflasi di masyarakat. Untuk yang ketiga, ini adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Artinya, kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar maupun pendapatan dan pengeluaran negara. Bentuknya yang pertama, ini adalah peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran. Yang kedua, kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi. Untuk yang ketiga, ini pengendalian dan pengawasan harga. Misalnya, pemerintah itu menetapkan kebijakan harga maksimum di pasaran. Next, kita masuk ke teori permintaan uang dan penawaran uang. Teori permintaan uang itu disebut dengan sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau untuk tujuan tertentu. Di mana untuk permintaan uang itu datang dari 4 pihak. Ada pihak perseorangan atau konsumen, pihak pengusaha atau produsen, pihak investor atau penanam modal, dan juga ada pihak pemerintah yang dapat bertindak sebagai produsen, konsumen, dan juga pengatur. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang itu yang pertama adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang, baik itu motif transaksi, berjaga-jaga maupun spekulasi. Yang kedua, tinggi rendahnya tingkat bunga. Yang ketiga, adanya investasi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan dana atau uang. Yang keempat, tingkat harga yang berlaku di pasar. Dan yang kelima itu adalah ekspektasi atau perkiraan atau ramalan di masa yang akan mendatang mengenai harga tersebut. Yang kedua, ini adalah teori penawaran uang. Adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Jadi untuk penawaran uang itu dapat mempengaruhi tingkat harga, tingkat bunga, dan tingkat kegiatan konsumsi suatu negara. Oleh karena itu, untuk kenaikan penawaran uang dalam perekonomian itu perlu untuk dikendalikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang yang pertama adalah tingkat pendapatan real, yaitu tingkat pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan telah memperhitungkan unsur inflasi. Yang kedua adalah kebutuhan pemerintah untuk memenuhi anggaran, untuk menekan tingkat inflasi, kenaikan harga, dan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Yang keempat, tingkat harga yang berlaku di pasar. Yang kelima adalah selera masyarakat. Dan yang terakhir ini adalah sistem pembayaran dan kebijakan moneter atau penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar. Nah, untuk tugas dari penawaran uang ini sehingga nantinya itu bisa dikendalikan adalah tugas dari bank sentral. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang tadi juga sudah dijelaskan. Untuk secara garis besarnya ini adalah kebutuhan bertransaksi atau transaction demand, kebutuhan berjaga-jaga atau precautionary demand, dan juga kebutuhan berspekulasi atau speculative demand.
Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang secara garis besar ini adalah tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat produksi dan pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia perbankan, dan nilai tukar rupiah. Oke adik-adik, cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai indeks harga dan juga inflasi. Jika kalian suka dengan video ini dan merasa bahwasanya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk kasih like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada adik-adik lain yang membutuhkan modul pembelajaran ekonomi ini. Saya Nur Laila Prasetyaningrum. Nantikan modul pembelajaran bab selanjutnya hanya di channel YouTube Nur Laila Prasetyaningrum. Belajar bareng Laila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.